tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Iye, unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, tahu tampil sebagai pakar nasab. Nasab ikan cupang. Si Imad, lu tahu Imad? Gue kira lu nggak kenal. Membatalkan nasab Ba'alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imad bin Sarman, ntar dia ngaku Imad bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imad bin Usman. Mardud, dia juga nasab yang maudhu, palsu, juga nasab yang sama sekali tidak bisa diverifikasi berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, juga tes DNA. Nah, kemudian bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Data-data yang mereka dapatkan ini apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah ataukah tidak, itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi, saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Iye, unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti, ngumumin saya batalkan nasab Ba'alwi. Iye, kadal kebun. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid, kacau ini negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, tahu tampil sebagai pakar nasab. Nasab ikan cupang. Udah kacau ini negeri, kacau tidak? Kacau tidak? Si Imad, lu tahu Imad? Gue kira lu nggak kenal. Membatalkan nasab Ba'alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imad bin Sarman, ntar dia ngaku Imad bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imad bin Usman. Kita lihat saudara datanya di SMP, saudara. Datanya di SMP begitu lihat nama bapaknya Sam'un. Ini bagaimana cerita nasab lu aja gak jelas. Mengutak-ngatik nasab Ba'alwi, kacau tidak? Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Iya. Udah kacau dah. Makanya saya dukung Rabithah Alawiyah, saudara, mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Setuju tidak? Bukan ini berkali-kali saudara nantang saya ajak Rabithah atau Ba'alwi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Di Banten ini saudara. Saya punya mantu lapor, Abah, Habib Hanif nih, ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imad. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Iye. Ini dia nih, Imad Al-Kaburi. Udah kacau. Kacau gak? Makanya kita lihat besok nih diundang Marabito, ada nggak datang lagi. Saya julukin Al-Kaburi Ri. Setuju gak? Setuju gak? Geng dia saudara. Nantangin Ba'alwi Beklai, disambut sama Bahar bin Semit. Emang Bahar Selon ditantangin Beklai, ya diparanin ke kresek. Begitu diparanin saudara nih gengnya lari lagi. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang Beklai didatengin lari. Al-Kaburi Ri. Insyaallah, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya umat jangan mau dipecah belah. Setuju?
Setuju? Ada mantan Menko. Wah, menteri koordinator. Saudara, bicara soal nasab, kapan lu jadi Menko nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina, saudara, dari partai, dari DPR RI, anggota partai, betina. Saudara, pakai ngomong soal Ba'alwi, lu belajar di mana? Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Nah inilah yang Nabi kabarkan, saudara, di akhir zaman ini, saudara, apa yang akan terjadi? Yantiqu fiha ruwaibidah, atau yantiqu fihim ruwaibidah. Nanti saudara, di akhir zaman akan datang suatu zaman di mana Ar-Ruwaibidah akan banyak ngomong ke sana kemari. Nabi ditanya, siapa itu Ar-Ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, at-tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa, tapi sok pintar bicara di dalam urusan orang lain, saudara. Nah sekarang saya tanya, yang model begini ada gak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Pada ngawur. Tapi belakangan saya maklumi, kenapa nih artis dangdut ngawur, bakar ikan nila ngawur, Menko ngawur, betina partai ngawur, si Imad bin Sarman ngawur. Belakangan baru saya tahu, ternyata begurunya saya yang bisa bahasa semut. Pantes belajar sama orang edan ya edan. Astagfirullah, kacau tidak? Kacau tidak? Tapi ada yang jawab, Habib, dia betul-betul bisa ngomong semut, gue juga bisa ngomong salak. Belablu. Lu paham nggak? Salak paham. Gue juga bisa nih ngomong kelengkeng. Ayo. Lu paham nggak? Lu nggak paham, kelengkeng paham. Udah gitu umat gampang aja dibohongin, percaya dia ngomong semut. Udah ngomongnya diulang-ulang, makoli, lakoni, rahmatan. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Kacau tidak? Saya heran 8 tahun saya tinggal di medan dakwah, kenapa kacau begini, saudara? Dulu, saudara, saya hijrah ke Mekah, 3,5 tahun di sana. Nah, saya nggak keliling lagi udah di Indonesia, nggak ceramah lagi ke sana kemari. Udah gitu begitu pulang mau ceramah, ditangkap lagi, saudara. Akhirnya masuk, saudara, hotel bintang 7, 1,5 tahun. Saya pikir nanti udah keluar, udahlah kita mau ceramah lagi. Begitu keluar pakai tahanan kota lagi. Sampai 2 tahun, saudara, sampai 7 tahun lebih nggak kemana-mana. Begitu memulai ceramah, ada yang bisa bahasa semut. Gue bingung, kalau dia bisa bahasa semut, gue ngomong bahasa kalajengking kali ya. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya nih, yang begini-begini percaya apa enggak? Jawab semuanya, percaya apa enggak? Jadi kalau ada orang belajar sama orang gila, hasilnya belajar sama orang gila, hasilnya Masya Allah. Mudah-mudahan di sini belajar sama orang benar semua. Saudara, habaib sama kiai, sama muallim, sama guru-guru, saudara, sama pimpinan pondok pesantren, sudah ratusan tahun punya hubungan yang baik, punya hubungan yang bagus, punya hubungan yang sejuk, yang damai, saling hormat, saling berbagi, berjuang bersama. Alhamdulillah. Nah ada yang gak suka lihat ini, saudara. Mereka pengennya Habib sama Kiai pecah, Habib sama Kiai biar bercerai-berai, Habib sama Kiai jangan lagi mimpin umat. Makanya Habib dan Kiainya diadu-adu, saudara. Nah kenapa kok harus diadu? Sebab kalau habaib sama para kiai, para muallim, para tuan guru bersatu, mereka nggak bisa seenaknya merampok negeri ini, saudara. Nggak bisa. Selama ini yang hidup bersama rakyat, membela rakyat, menjaga rakyat, saudara, dalam perjuangannya adalah para ulama, para kiai, dan para habaib kita. Betul? Takbir. Mereka takut, khususnya ketika terjadi aksi 4.11 dan aksi 212, saudara. Mereka kaget. Kenapa orang jutaan orang ini bisa berkumpul, bisa kompak, datang dengan tuntutan yang sama? Oh, yang mimpinnya kiai, oh yang mimpinnya ustadz, oh yang mimpinnya habib, oh mereka bersatu. Saudara, habib dan kiai
banyak yang punya pondok pesantren, banyak yang punya majelis taklim, banyak yang punya mimbar-mimbar dakwah, pengikutnya jutaan. Saudara, oh pantas ini bisa begini terjadi. Kalau begitu bagaimana supaya di kemudian hari tidak ada lagi 212, tidak ada lagi 411. Caranya hancurkan hubungan habaib dengan kiai, saudara. Biar paham, ini permainan intelijen, saudara. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imad dan datang ke tempat Fuad Pleret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mau ngadu domba kita? Mestinya BNPT itu, saudara, mempelajari. Oh, ini ada potensi kegaduhan. Ini nanti umat ribut. Dia stop. Bukan dekipasi, saudara. Yang nyari gara-gara ini, saudara, gengnya Imad. Mestinya mereka dinasehati, di stop, bukan dibantu oleh BNPT. Nah, jadi lihat-lihat saja, saudara, beritanya. Ada kok. Fotonya kita punya, saudara. Nggak sampai di situ. Untuk menghentikan ini, saya dan kawan-kawan mengirim pengacara, saudara, ke Mabes Polri. Saya kirim pelapornya, seorang Mbak Alwi. Karena Fuad Pleret dan kawan-kawan ngancem, katanya mau sweeping Mbak Alwi, saudara. Sweeping habaib. Kita nggak meribut, kita kirim lapor. Nggak diterima Mabes Polri, saudara. Ada apa? Makanya saya tanyakan langsung kepada Bapak Kapolri di forum mana saja, termasuk di tablik-tablik akbar. Hei Kapolri, kenapa anak buahmu tidak memproses laporan tentang kelompok orang-orang yang ingin buat kegaduhan, yang ngancem untuk sweeping? Kenapa? Jangan salahkan saya kalau saya bertanya. Kalau Anda tidak proses, apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi pangkatnya dari Anda, sehingga Anda tidak berani untuk memproses? Kita tanya, gitu. Tanya. Gue udah pengen kepret aja dah. Ini angkat dulu nih daripada ntar gue kepret pada jatuh. Masya Allah. Bukan kepret, begitu-begitu buku jatuh ke sono. Akhirnya gidatnya kena beling. Masuk besok di medsos. Habib Rizik melempar jamaah dengan gelas. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya baru dengar nih minggu kemarin. Begitu-begitu ganyang di mimbar-mimbar, saudara, baru Kapolri suruh anak buahnya periksa itu. Ya baru nyuruh doang, diperiksa enggaknya mah nggak tahu kita, saudara. Ya tapi kita akan kawal terus, jangan begitu dong. Orang ngancam. Saya instruksikan kepada seluruh laskar Wali Songo di seluruh Indonesia. Usir itu Mbak Alwi. Sweeping Mbak Alwi di mana saja berada. Saya tanya, ini ancaman bukan? Ancaman bukan? Biarkan atau lawan? Kenapa didiemin sama aparat? Nah makanya begitu aparat diemin, ya sudah. Saudara, kita lawan. Kita tantang. Mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat. Ini jadwal di Jawa Tengah. Ini jadwal di Jawa Timur. Ini jadwal saya di Madura. Ini jadwal di Lombok. Ayo. Di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Enggak ada tuh yang datang. Ada yang nanya, kenapa enggak datang? Ya bagaimana mau datang? Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nantang debat didatengin, kabur. Nantang berkelahi didatengin, kabur. Nantang sweeping, saudara, mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi. Habib Rizik jangan main-main. Kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow. Saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih. Habib gemeter kaki apa? Diancam, mau saudara, pasukan berani mati. Ngeri. Allahaladzim. Lu paham nggak? Tahu pasukan berani mati? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab yang kompak, kesian nggak? Makanya saya bikin pasukan berani matiin. Saudara, kenapa saudara? Ya kita nggak takut dengan ancaman mereka. Mereka ingin bikin kacau balau kita. Cuman yang saya sesalkan, kenapa rezim ini membiarkan saudara para begal-begal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah. Kenapa?
menjadi program dari rezim brengsek ini. Ya kalau ini menjadi program mereka, kita siap lawan, betul? Saya mau tanya, kalau kita mau dipecah belah, saudara, kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan tukang fitnah, siap lawan pengadu domba umat. Takbir, sallu ala nabi. Janganlah, kalau mereka nggak perkaya dengan nasab Ba'alwi, nggak apa-apa. Nggak perkaya aja, itu hak mereka, saudara. Nggak apa-apa, nggak, kami nggak maksa. Yang mau perkaya silakan, yang nggak mau perkaya nggak apa-apa, itu hak mereka, saudara. Nanti kita lihat aja di akhirat, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita lihat nanti di akhirat, saudara, siapa yang ditengok oleh Nabi dan siapa yang nggak ditengok oleh Nabi. Kita lihat aja nanti di akhirat, saudara. Jangan udah nggak percaya bikin propaganda, ngancem, ngadu domba umat, saudara. Nah maka itu di mana saja tabligh akbar saya keliling seluruh Indonesia, saudara. Semua tuan-tuan guru di Lombok marah, saudara. Tuan-tuan guru masyaikh di Madura marah, ulama-ulama, saudara, di Jawa Timur, Jawa Tengah, semua marah, saudara. Kenapa? Karena kelompok ini memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Saya enggak fitnah, Fuad Pleretnya sendiri yang ngaku. Dia ngaku, saya memang PKI, saya masih PKI. Dia ngaku, rekamannya ada, saudara. Herannya kok ada ustadz, ada kiai, saudara, ikut-ikutan orang yang punya otak PKI. Hati-hati, saudara. Saya ingatkan semua di sini bahwa PKI ini, saudara, dulu di tahun 55 sampai tahun 65, saudara, itu mereka punya slogan-slogan anti-Islam. Mereka kalau lihat santri-santri pakai sarung, kiai pakai sarung, habaib pakai sarung, pakai jubah, apa mereka bilang? Ini kadal gurun semuanya. Yang sekarang ini mereka singkat jadi kadrun, saudara. Bukan, itu bukan baru sekarang. Tanya orang-orang tua kita yang hidup di tahun 55 sampai 65. Tanya kakek-kakek kita, tanya orang tua kita, bagaimana dulu tahun 55 sampai 65, saudara. Enggak sampai di situ. Apa mereka bilang, saudara? Bahwa Islam itu agama pendatang. Itu PKI dulu begitu. Ada surat-suratnya, ada surat kabarnya, terang. Mereka bilang Islam itu agama pendatang, Al-Quran itu buku pendatang, saudara. Nggak sampai di situ, mereka sebarluaskan untuk benci Arab, anti Arab, nggak suka Arab, saudara. Nah, kenapa mereka sedemikian rupa? Karena mereka komunis, ateis, anti Tuhan, saudara. Nah, bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi, saudara. Hati-hati, jangan mau kita dipecah belah. Nah, makanya saya sampaikan di sini, kalau betul mereka terus mau mecah belah, rezim terus dukung mereka, kemudian aparat seenaknya menindas kita semua, saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Nasab Alwi adalah nasabun batilun mardudun maudu'un mutati'un. Nasab yang itu terputus sejarahnya dan nasabnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah nasab yang tertolak, mardud. Dia juga nasab yang maudhu', palsu. Juga nasab yang sama sekali tidak bisa diverifikasi berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, juga tes DNA. Nah, kenapa itu bisa saya mengarah motivasi apa gitu yang membuat saya kemudian meneliti nasab Alwi ini? Karena memang nasab Alwi ini adalah nasab yang mereka mengaku keturunan dari Rasulullah. Kalaulah mereka hanya mengaku sebagai keturunan dari Sangkuriang misalnya, atau keturunan dari Kabayan si Barakokok, atau dari keturunan Nyi Iteng gitu, itu mungkin kita tidak ada motivasi untuk lebih jauh mengetahui apakah pengakuan mereka itu kepada Kabayan benar atau tidak. Tetapi yang mereka akui adalah sebuah nasab mulia yang yata'allaqu bil mu'minin wal muslimin, yang berkaitan dengan orang-orang Islam secara umum.
yaitu nasab daripada Rasulullah SAW. Mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu bagi setiap mukmin mempunyai legal standing untuk mempertanyakan, memverifikasi apakah pengakuan mereka ini betul atau yang bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Data-data yang mereka dapatkan ini apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah ataukah tidak, itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Dan dari berbagai macam bantahan-bantahan kitab ataupun melalui audio, visual dan sebagainya, itu saya sudah melihat bahwa apa yang telah mereka jawab, mereka bantah, terutama dari Rabita Alawiyah atau dari Habib-Habib, itu tidak bisa untuk menjawab daripada tesis saya, karena mahalun niza, titik diskusi kita atau titik gugatan itu adalah tidak adanya sumber dan fakta ilmiah yang bisa mereka bawa untuk memvalidkan, mensahihkan daripada nasab mereka, di mana saya menggugat bahwa nasab mereka tidak mempunyai sumber data dari pengakuan sosok tokoh yang akui, yaitu Ahmad bin Isa. Mereka mengakui Ahmad bin Isa sebagai luhur mereka. Ahmad bin Isa ini wafat tahun 345 Hijriah. Nah, apakah di tahun-tahun itu mereka ini mempunyai data-data yang sezaman atau data yang paling mendekati dari apa yang bisa mereka temukan untuk mengatakan bahwa memang Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nama Ubaidillah inilah Pak Guru Gembul yang mereka jadikan sebuah ketersambungan nasab mereka dengan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini telah terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab abad ke-5, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, Syajarah Mubarakah, sampai abad ke-9, bahwa memang Ahmad bin Isa ini adalah sosok yang ada nyata, terkonfirmasi ada secara ilmu nasab. Kemudian dia juga telah terkonfirmasi hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah karya daripada Imam Al-Fakhrur Razi, yang ditulis kitab ini sesuai dengan manuskrip yang ada, yaitu 597 Hijriah. Nah, kemudian kitab yang setelahnya, yaitu abad ke-8, ke-9, dari kitab-kitab nasab itu tidak ada yang memverifikasi keluarga Habib-Habib ini, Al-Atas, As-Sigab bin Sihab bin Yahya sebagai turun Nabi. Tidak ada sama sekali yang mencatat itu. Mereka mulai mengaku di abad 9 itu. Sementara di abad 9 itu sudah ada kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab, yaitu kitab Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sughra. Tetapi tidak ada yang mencatat ketersambungan mereka pada Rasulullah. Lebih dari itu, tidak ada yang mencatat sama sekali nama-nama dari keluarga mereka yang hidup pada saat itu.